Hari ini kita mau belajar sebuah judul khotbah, yaitu belajar dari Yohanes Pembaptis. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 76 sampai 80. Mari kita menikmati firman Tuhan, membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. 80, sama-sama. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Suatu kali ada seorang anak berusia 5 tahun. Di supermarket dia menangis-nangis. Sendirian dia meraung-raung. Wah, mana keranjang belanjaan saya? Karena keranjang belanjaannya hilang. Dia minta keranjang belanjaan. Lalu ada petugas supermarket itu, pramuniaga, melihat anak itu menangis. Dia tanya, "Nak, keranjangmu berisi apa?" "Keranjangku kosong, tapi mana keranjangku tadi di sini? Mana keranjangnya? Aku mau keranjang, aku mau keranjang." Wah, wah, wah. Dia terus nangis. Lalu si petugas itu bilang, "Sudah, karena gak ada isinya, ini aku kasih keranjang baru. Pakai yang ini." Aku gak mau. Lah, Dek, kan sama saja. Tadi keranjangmu gak ada isinya, ini keranjang yang baru. Ya, aku gak mau. Keranjangnya beda. Tadi keranjangku ada mamaku yang dorong, ini gak ada mama. Jadi mamanya pergi, entah kemana, dia bukan cari mama, cari apa? Keranjang. Anak saudara gitu gak sih? Ini sebuah contoh humor, ya. Yang hilang mama, yang dicari apa? Keranjang. Bayangkan kalau anakmu melupakan kamu. Stres gak? Marah gak? Kesel gak? Ada kan hari ini yang dilupakan? Orang tua ada yang dilupakan gak? Atau orang tua melupakan anak? Atau teman baikmu melupakan kamu? Atau orang yang kamu kasihi, yang kamu hormati, sayangi, melupakanmu. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Marah, kesel, ya, tersinggung. Saudara, dalam memasuki Natal, yang sebentar lagi kita rayakan bersama, ya, masa-masa kita merayakan kelahiran Yesus Kristus itu, ada banyak hal yang diingat oleh manusia, tapi juga ada yang dilupakan. Ya. Biasanya kita ingat, oh bayi yang lahir di palungan. Ya. Lalu, oh ada domba-domba, ada gembala. Ya, itu kita ingat. Bahkan kita ingat Raja Herodes yang jahat, ya, yang mau membunuh bayi Yesus. Lalu kita ingat apa lagi? Oh, persiapan, ya, macam-macam. Ada satu hal atau ada satu tokoh yang sering kita lupakan. Kalau kita lihat kartu Natal, gak ada dia. Adanya bayi Yesus, domba, gembala, orang Majus, bintang timur. Ya, gak ada tokoh itu. Pernah gak saudara lihat
kartu Natal tokohnya Yohanes Pembaptis? Enggak ya, saya belum pernah ketemu kartu Natal Yohanes Pembaptis. Atau puisi Natal judulnya Yohanes Pembaptis. Enggak ada. Ya. Drama Natal, tema Natal kita Yohanes Pembaptis, enggak ada saudara. Sering sekali dilupakan, bahkan saudara mungkin juga lupa. Tokoh yang maha besar padahal ya, tokoh yang luar biasa, dilupakan. Tapi hari ini kita gak lupa, kita mau belajar dari dia. Kita mau belajar dari tokoh yang dilupakan banyak orang. Pelajaran apa sih dari Yohanes Pembaptis? Yang pertama, Yohanes Pembaptis mengenal status dirinya. Tadi ayat 76 yang kita baca itu sebenarnya bagian dari nubuat Nabi Zakaria. Ya. Menjelaskan kepada kita bahwa nanti anak itu, Yohanes Pembaptis, dia yang akan menjadi apa? Pendahulu bagi Tuhan. Yang berjalan di depan sebelum Tuhan Yesus itu hadir. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus lebih penting dari Yohanes. Dan Yohanes tahu. Walaupun dia berjalan di depan. Ya. Contohnya tadi bacaan bertanggapan kita Yohanes 3:28. Murid-murid Yohanes masih mengira dia Mesias. Ya, sebab luar biasa penampilannya. Tapi Yohanes langsung bilang, saya sudah katakan kepada kalian, saya bukan Mesias. Saya hanya pendahulunya. Nanti akan datang Mesias. Lalu misalnya lagi, Yohanes 3:30, dia bilang, dia Tuhan, Kristus yang akan bertambah besar. Aku ini akan semakin kecil. Yohanes. Dengan kata lain dia tahu status dirinya. Dia mengenal siapa dirinya. Biasanya kalau pelopor itu rasanya jasanya besar, betul gak? Founder, saya yang bangun ini gereja, saya yang bangun ini perusahaan, saya founder, saya pelopor, saya di depan. Ya. Pendahulu, kamu kan belakangan kesini, gua 15 tahun yang lalu sudah di sini. Kamu masih ya. Biasanya pelopor dan pendahulu itu merasa jasanya besar, betul gak? Kreditnya tinggi, harus dihormati, dihargai. Tapi Yohanes sadar, Yohanes Pembaptis tidak merasakan itu. Dia akan merasakan dia paling berjasa, paling hebat sebab dia mendahului Kristus, hadir di muka bumi ini. Pernah gak lihat kalau presiden itu ya kedatangan tamu ya, besar dari negara lain? Naik mobil spesial, di depan ada apa? Pelopor, ya, pendahulu ya, sepeda motor. Mendahului. Ya. Lalu belakang baru mobil, presiden dan tamu. Siapa yang difokus? Siapa yang menjadi pusat perhatian? Hah? Yang bawa motor atau yang presiden dan tamu? Ada gak pelopor yang lupa diri? Escort gitu tabrakan masih ya. Jelas. Yohanes tahu, aku hanya pendahulu. Hanya kayak bawa sepeda motor gitu di depan gitu. Yang pusat siapa? Kristus. Fokus itu Kristus. Saudaraku memasuki bulan Natal ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara. Ada merasa dilupakan nggak? Dalam kesibukan-sibukan. Aku udah capek melayani, gak ada yang perhatiin. Gak ada yang kasih pujian. Aduh lelah deh. Tiap Natal begitu. Natal lelah lagi, capek lagi, stres lagi. Saudara jangan cepat tersinggung. Jangan cepat stres, kemudian kecewa. Kalau dalam pelayanan saudara itu kadang dilupakan. Ya. Kadang kurang diperhatikan. Jangan cepat marah. Kalau saudara disalah mengerti sedikit. Ya. Kalau kadang disalahkan juga, bisa. Jangan ngambek kalau gak ada yang puji.
Aku udah masak capek-capek, masak gak ada satupun dari 100 lebih yang bilang enak, gak ada. Asin lah, inilah, itulah. Konsumsi ya, gak gampang, betul gak? Manusia cenderung mengkritik. Tapi biarlah saudara, kalau belajar dari Yohanes, kita kuat. Kita tahu, Yohanes aja dilupakan. Dan Yohanes sendiri mau dilupakan, betul gak? Dia mau, jangan sebut aku Mesias, jangan terlalu puji aku. Aku hanya pembuka jalan. Jadi kalau ada yang enggak memujimu, ada yang kritik, ada mulai salah mengerti, saudara, nyanyi saja. Ya, nyanyi saja. Lagunya apa? Saya ingat lagu Sunday School. Dia harus makin bertambah. Lagunya Yohanes dong. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, bukan nama Eddie Francis. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bukan kepada ini, bukan kepada IGNC, bukan kepada you, no. Kepada Kristus. Amin. Nyanyi saja. Apa lagunya? Dia harus makin bertambah. Bisa nyanyi? Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang dan paling kecil. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Wah, hebat nih anak-anak sekolah minggu ya. Baru nyanyi sekali langsung bisa lagunya ya. Tapi ingat, setiap kali mau kesel, setiap kali kamu diremehkan, setiap kali kamu dilupakan, apa? Nyanyi saja. Apa? Nyanyi saja. Maka kamu kuat seperti Yohanes. Tapi ingat saudara, jangan memelintir ayat ini. Jangan saudara pikir, iyalah, aku harus masih berkurang ya. Dia bertambah, oke. Lalu saudara pakai ayat ini untuk jadi orang pelit. Seorang bapak, dia pulang dari gereja di musim Natal, memang masa corona, masa krisis, duit berkurang. Lalu dia bilang sama anak-anak, khotbah pendeta bagus hari ini. Ya, kita ini harus ikut Yohanes Pembaptis. Tambah kurang. Jadi maafin papa ya, tahun ini hadiah Natal berkurang. Ya. Budget Natal berkurang. Dulu papa kalau beli hadiah $100, sekarang 50 aja, 20 aja. Bukan ini. Saudara jangan memelintir ayat. Ya. Amin. Orang yang mengenal siapa dirinya, siapa statusnya, itu adalah orang yang rendah hati. Ya. Tuhan yang selalu ditinggikan. Izinkan saya tanya, Tuhan semakin ditinggikan dalam hidupmu? Semakin besar gak dalam hidupmu? Itu ditandai dengan rasa syukur dan rendah hati. Dan makin mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Ibu Teresa adalah seorang biarawati yang sangat terkenal. Ya, dia mengabdikan seluruh hidupnya di Kalkuta, India yang sangat miskin. Banyak orang sakit, orang kusta, pengemis, ya, gelandangan. Dia layani dengan timnya. Dari pengalamannya yang kaya raya itu, dia pernah menasihati orang-orang yang mau belajar rendah hati. Saya bacakan beberapa nasihatnya seperti ini. Bicaralah sesedikit mungkin tentang diri Anda. Jadi kalau saudara mau ngobrol dengan orang lain, mulai aku dulu, sudah langsung ingat Mother Teresa. Uruslah sendiri perkara pribadi Anda. Jadi jangan urus urusan orang lain. Ya si Anu, no. Diri sendiri.
Buanglah penasaran Anda terhadap hal yang tidak perlu. Kadang-kadang kita pengen tahu, si Anu gimana sih? Penasaran. Buanglah penasaran jauh-jauh. Ya, banyak hal yang nggak perlu, saudara. Jangan Anda mencampuri urusan orang lain. Sudah tahu. Belajar menerima konflik dengan hati yang lapang dan sukacita. Gak gampang ya, tapi belajar. Jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Lihat kelebihannya, kadang kesalahannya cuma secuil 2%. Kelebihannya dilupakan semua. Ya, jangan. Ibarat hujan 1 jam telah membasahi kekeringan 1 tahun. Lalu apa? Belajar menerima hinaan dan cercaan orang lain. Lalu siap untuk tidak diperhatikan, dilupakan atau dipandang rendah. Siap hati, nyanyi saja. Belajar mengalah terhadap keinginan orang lain. Walaupun itu sulit. Bersikap sopan dan ramah ketika orang memancing amarah Anda. Stop berusaha agar Anda dikagumi dan disukai orang lain. Bila Anda bisa memilih, pilihlah selalu hal yang paling sulit. Sulit gak? Biasanya kita mau yang gampang. Pilihlah yang paling sulit. Ini nasihat-nasihat berharga dari Ibu Teresa. Dia bilang kalau engkau mau belajar rendah hati, belajar ini nasihatnya. Sulit, tapi berharga. Sulit, tapi bisa. Kalau kita bersandar pada Tuhan. Bersandar sendiri selalu gagal. Itulah Yohanes Pembaptis, tidak heran. Tuhan Yesus memuji dia dalam Matius 11:11. Yesus bilang, dari semua bayi yang pernah lahir dari rahim wanita, tidak ada satu orang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Sebab dia sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, Yohanes Pembaptis mengenal tugasnya. Jadi bukan saja siapa statusnya, dia tahu jelas, dia tahu apa tugasnya, tanggung jawabnya. Dan pelayannya dia tahu jelas. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang unik dan misterius, saudara. Ya, tidak terlalu banyak catatan Alkitab tentang dia, gak terlalu banyak. Tadi ayat 80 dalam nubuat Zakaria dia katakan dia akan makin besar, makin kuat rohnya dan tinggal di padang gurun. Sampai tiba waktunya keluar untuk melayani umat Israel. Misterius, tinggal di padang gurun. Matius 3 ayat 1-6 dikatakan dia memakai jubah bulu onta. Nah, saya gak tahu apa ontanya dia bunuh sendiri atau ada yang jual bulu onta. Ikat pinggangnya dari kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Misterius ya. Ternyata belalang itu enak Bu kalau dibikin sate. Hah, gimana kalau kita Natal makan belalang? Minumnya madu hutan. Khotbahnya lantang. Mengajak orang bertobat. Kapak sudah di pohon dia bilang. Tinggal di kapak kalau saudara gak mau bertobat. Luar biasa. Dia panggil orang-orang ke sungai Yordan. Dibaptiskan. Tanda kamu bertobat. Uniknya seluruh Yerusalem, ya, seluruh Yudea keluar mendengarkan khotbahnya dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan Markus pasal 6 ayat 20 mengatakan Herodes Antipas senang dengar khotbahnya walaupun zaman itu belum ada YouTube. Saya gak tahu dia diam-diam mendengar khotbahnya Yohanes. Yohanes 1, 29, 30. Ketika Yohanes melihat Yesus Kristus keluar, dia katakan, lihatlah, itu anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Luar biasa, dia beritakan Kristus. Sukacitanya dia, ya. Keterkenalannya dia, Yohanes 10 mengatakan dia menjadi orang yang populer pada zaman itu. Populer bukan karena dia hebat, dia aneh, dia misterius. Bukan. Populer karena dia memberitakan Kristus. Mesias itu sudah datang. Juru selamat dunia. Saudara, dengan kata lain, Yohanes Pembaptis sangat-sangat jelas terhadap tugas dia. Sangat-sangat jelas terhadap pelayanan dia. Siapa yang harus dia beritakan. Bukan pada dirinya, tapi pada Kristus. Ya.
Saudaraku, izinkan saya tanya. Selama ini ketika Tuhan menitipkan karunia bagimu, menitipkan sesuatu bagimu, kamu ngerti gak tugasnya saudara? Saudara mengerti gak tanggung jawabmu? Ketika kamu minta diberkati, ketika kamu minta lebih panjang umur, lebih sehat, lebih banyak duit, lebih banyak income. Saudara ngerti gak tujuannya apa? Saudara mengerti gak tugas dan tanggung jawabnya? Suatu hari kita harus tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, penting sekali. Suatu kali seorang teman kirim saya cerita, dia katakan ada seorang pendeta satu hari dimintain tolong oleh seorang wanita yang malang, yang miskin, yang susah. Nah, waktu itu pas mau Natal, pendeta sangat sibuk. Lalu pendetanya ngomong begini, ya saya akan doakan kamu ya. Nah gitu aja. Nah wanita itu pulang, masih rasa sedih sendiri, merasanya malang susah. Lalu wanita itu menuliskan sebuah puisi untuk pendeta di masa Natal. Ya. Isinya begini, saya kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparan saya. Saya terbelenggu dan Anda hanya menyelinap di ruang ibadah untuk berdoa bagi kebebasan saya. Saya telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilan saya. Saya sakit dan Anda berlutut menaikkan syukur kepada Tuhan atas kesehatan Anda. Saya tidak punya tempat berteduh dan Anda hanya berkhotbah tentang Allah lah tempat perteduhan yang sejati. Saya kesepian dan Anda meninggalkan saya sendirian untuk berdoa. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat kepada Allah. Tapi tahukah Anda, saya tetap amat kelaparan, amat kesepian, dan amat kedinginan. Ya, sebuah puisi yang menyindir, bukan? Bukan saja pendeta, tapi juga semua kita, bukan? Seringkali dalam kenyamanan kita mulai tidak perhatikan orang lain. Kita tidak peka lagi terhadap lingkungan kita, saudara kita, keluarga kita. Apalagi menjelang Natal yang begitu sibuk. Saudaraku, di luar sana ada banyak orang yang seperti itu. Yang susah, yang sedih, yang kelaparan, yang kedinginan. Yang perlu ditolong, yang perlu dilayani. Yang perlu Injil keselamatan Kristus. Mari kita sama-sama belajar lebih peka. Mari kita belajar sama-sama buka mata. Buka telinga dan perhatikan mereka. Dan bawa kepada Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah mengisi nama-nama yang mau didoakan menjelang Natal tanggal 24. Saya bersyukur yang masuk ada 39 nama. Mari kita doakan terus. Supaya kita tidak hanya berhenti pada doa. Tidak berhenti pada menyebut nama saja, tapi ingat kontak mereka. Perhatikan kebutuhan mereka. Dan pada harinya jemput mereka. Amin. Bawa ke sini. Gak usah ajak makan, kita ada Christmas dinner jam 7. Dan kemudian dengar firman Tuhan. Dan berdoa supaya Roh Kudus menyentuhnya hari itu. Dan dia menerima keselamatan dari Kristus. Seorang teman dari Sumatera mengirimkan sebuah cerita. Ya, Indonesia, dia katakan suatu kali menjelang sore itu ada sebuah kisah yang disiarkan di radio. Ini di Pematang Siantar. Ya. Radionya namanya Radio Silindung Nauli. Nauli itu yang cakep, ya, Silindung. Jadi penelponnya telepon ke penyiar radio. Halo, Radio Silindung Nauli. Lalu penyiarnya mengatakan, ya benar Pak, selamat sore, ini dengan siapa? Lalu penelponnya bilang, saya Tigor. Jadi namanya Tigor.
Penyiar bilang, Pak Tigor, mau kirim-kirim lagu atau mau curhat? Lalu Pak Tigor bilang, ya Bu, saya curhat dulu lah ya. Ya silakan Pak. Begini Bu, saya 2 hari lalu ya dalam perjalanan ke kota Perbaungan itu ketemu sebuah tas. Dan saya buka isinya 20 juta rupiah. Ada batu akik cukup banyak. Ada kartu ATM, ada kartu kredit card, ada dompet, juga ada ID, KTP-nya. Ya. Nama orang itu adalah Bapak Si Hombing. Wah, penyiar bilang, oh luar biasa Pak. Di zaman sekarang ternyata ada orang sebaik Bapak yang menemukan tas dan mau kembalikan kepada Pak Si Hombing. Jadi Bapak mau kembalikan tas itu kepada Pak Si Hombing lewat radio ini. Oh bukan itu maksud saya, kata Tigor. Tadi kan curhat, sekarang saya mau request lagu, mau minta lagu. Loh lagu apa Pak? Judul lagunya adalah Relakanlah. Itu penyanyi dari Edisi Litonga. Ini lagu khusus untuk Pak Si Hombing supaya dia merelakan tasnya dan isinya. Saya nggak tahu ini cerita beneran. Tapi bisa saja di zaman ini terjadi, mengerti saudara? Di zaman akhir ini ada cukup banyak orang Kristen yang palsu. Yang tidak punya kesaksian. Yang tidak punya sensitivitas hati lagi terhadap kesusahan orang lain. Bayangkan hilang 1 tas begitu banyak isinya masih dikirimin lagu Relakanlah. Saudara lihat teman-teman di luar, saudara-saudaramu, family, handai tolan, saya tidak tahu. Tapi poin saya adalah mari belajar dari Yohanes Pembaptis. Saudara mengenal tugasmu, panggilanmu, tanggung jawabmu. Menjadi berkat untuk orang lain secara konkret. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan memalukan nama Tuhan, bukan. Mari berdoa memasuki Natal ini. Kita bersama-sama bersatu hati. Amin. Kita katakan Tuhan jadikan aku alat membawa berkat-Mu yang nyata. Dengan rendah hati seperti Yohanes. Mengenal siapa status kita yang tadinya tidak layak. Yang tadinya harus dibuang tapi Tuhan selamatkan. Dan mengenal semua titipan dari Tuhan. Ada gunanya sebelum saudara menghembuskan nafas terakhir. Kalau saudara diberi hidup tanggal 24 dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, berbisik-bisiklah di hati, di telinga, di jiwa, di pikiran kami. Ketika kami masih diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat lain. Jadikan kami menjadi alat yang membawa berkat bagi banyak orang di luar sana Tuhan yang belum mengenal Tuhan khususnya. Ajar kami belajar kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Ajar kami mengenal diri, mengenal status, mengenal tugas dan tanggung jawab kami dengan jelas. Agar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati.